Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam belajar memahami sifat-sifat Allah yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang sifat Allah Ar-Rahman dari sisi berhala-berhala. Baiklah saudara-saudara, kita bacakan. Ar-Rahman adalah zat yang maha pengasih. Allah Ta'ala dengan sifatnya Ar-Rahman akan mengasihi semua makhluk yang telah diciptakannya dengan jalan mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Dan dalam memberikan dan mencukupi semua kebutuhan makhluknya, Allah Ta'ala tidak peduli apakah hambanya tersebut beriman kepadanya ataupun memsekutukannya, baik yang taat kepadanya maupun yang nurhaka kepadanya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita segala apapun yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini, tanpa memandang apakah kita termasuk orang yang beriman atau ingkar ataupun kafir. Bahkan terkadang kita sering menyekutukannya, melanggar larangan-larangannya, tidak mau mematuhi perintah-perintahnya. Akan tetapi Allah Ta'ala telah mencukupi segala kebutuhan kita, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan, andai kata Allah Ta'ala hanya mencukupi kebutuhannya orang-orang yang beriman saja, niscaya banyak sekali manusia yang mati sengsara, termasuk diri kita. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa semua yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita pasti akan ada hisabnya atau pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Semakin banyak yang kita terima, maka semakin banyak yang akan kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau diberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu, jangan senang-senang saja menikmati fasilitas yang Allah Ta'ala berikan, tetapi pikirkanlah bagaimana nantinya bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Dengan asmanya Ar-Rahman, Allah Ta'ala telah menentukan 4 hal bagi setiap manusia, yaitu umur, rezeki, penghidupan, bala, dan nikmat. Umur telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, tidak bisa bertambah atau berkurang walaupun hanya sekejap. Sehingga ketika ajal itu telah datang, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya 1 detik. Sesuai surah Yunus surah 10 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Shadaqallahul azim. Bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah Ta'ala yang menentukan hidup dan matinya, maka dia akan menjadi takut menghadapi kematian, karena dia takut meninggalkan keluarganya, takut meninggalkan hartanya, takut meninggalkan nikmatan duniawinya, dan takut dengan kehidupan akhirat. Dan ketika seseorang tidak percaya bahwa Allah lah yang menentukan hidup dan matinya, maka disinilah akan tercipta berhala-berhala yang dia gantungi selain Allah Ta'ala. Sebagai contohnya, dia menjadikan obat sebagai berhala yang dia gantungkan hidupnya kepada obat tersebut, yaitu dia meyakini jika minum obat maka dia akan tetap hidup, tapi jika tidak minum obat maka dia akan mati. Contoh yang lain, dia menjadikan dokter sebagai berhala yang dia gantungkan hidupnya kepada dokter tersebut, atau dia menjadikan olahraga sebagai berhala yang dia gantungkan hidupnya kepada olahraga dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu hanya sebagai perantara Allah Ta'ala saja.
Dan pada hakikatnya yang menentukan hidup dan mati setiap manusia adalah Allah Ta'ala. Kita diperbolehkan untuk meminum obat atau ke dokter atau berolahraga hanyalah untuk berikhtiar, sedangkan ketergantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bergantung kepada obat atau kepada dokter atau yang lainnya. Karena ketika kita bergantung kepada selain Allah Ta'ala, maka apa-apa yang kita gantungi tersebut menjadi berhala bagi diri kita, sehingga kita menjadi orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Ta'ala yang menentukan hidup dan mati setiap manusia, maka dia tidak pernah merasa takut untuk menghadapi kematian. Kapanpun Allah Ta'ala berkehendak memanggilnya, maka dia selalu siap. Yang penting di dalam hidup ini dia selalu berusaha untuk mengesahkan Allah Ta'ala, untuk memperbanyak amal dan menghindari dosa agar dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena dia percaya bahwa setiap manusia pasti akan mati, dan ketika waktunya telah datang maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau hanya 1 detik. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, ketika kematian sudah tiba waktunya, maka tidak bisa ditolak atau dihindari. Oleh sebab itu, yang perlu kita persiapkan di dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Yaitu, sudahkah kita selalu mengesahkan Allah Ta'ala? Sudahkah kita memperbanyak amal dan menghindari dosa? Sudahkah kita dosa-dosa kita diampuni dan amal-amal kita diterima? Inilah yang seharusnya kita persiapkan di dalam hidup ini untuk menunggu datangnya kematian. Jadi masalah kematian tidak perlu kita khawatirkan, karena masalah kematian atau ajal adalah suatu yang pasti dan sudah ditetapkan Allah Ta'ala waktunya. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan mempersiapkan bekal yang akan kita bawa untuk kehidupan akhirat. Maka dari itu, Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar kiranya mereka selalu bertakwa dan mencari jalan yang mendekatkan diri kepadanya, sesuai dengan surah Al-Maidah surah kelima ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Shadaqallahul azim. Yang dimaksud jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah amal-amal soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya untuk orang lain, yaitu manfaat untuk ketakwaan, bukan untuk kefasikan. Maka dari itu, di samping kita melaksanakan ketakwaan secara umum, maka hendaknya kita mencari satu amal soleh yang kita jadikan sebagai amalan istiqomah, seperti contohnya berinfak di jalan Allah Ta'ala, baik dengan harta atau dengan ilmu atau dengan tenaga dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi selama ini kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, yaitu kita tidak punya tujuan untuk kehidupan akhirat, sehingga kita selalu melalaikan kehidupan akhirat dan tidak pernah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Karena selama ini tujuan hidup kita adalah kehidupan duniawi, sehingga yang selalu kita kejar adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Padahal ketika kita melalaikan kehidupan akhirat sehingga kita tidak pernah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, maka pada saat kita bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti, barulah kita akan menyesal dan minta dikembalikan ke dunia. Tapi permintaan kita tersebut tidak mungkin dikabulkan Allah Ta'ala walau hanya 1 hari.
Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, berilah tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit, sehingga kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Shadaqallahul azim. Oleh sebab itu, hendaknya kita manfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya, yaitu mana-mana yang bisa menyebabkan kita husnul khotimah dan bisa menyelamatkan kita di akhirat, hendaknya kita laksanakan. Dan mana-mana yang bisa menyebabkan kita su'ul khotimah dan bisa menjurumuskan kita ke dalam neraka, hendaknya kita tinggalkan. Sebagai contohnya, ketika kita diberi penyakit atau kesusahan hidup, hendaknya kita bersabar. Mudah-mudahan bisa membuat kita husnul khotimah dan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dan ketika kita diberikan kelebihan atau kelapangan, hendaknya kita bersyukur, kemudian hendaknya kita pergunakan untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan bisa membuat kita husnul khotimah dan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Rezeki, Allah Ta'ala telah menjamin rezeki bagi setiap manusia sebagai jaminan hidup di dunia. Dan semua kebutuhan manusia selama dia masih hidup, tentu jaminan Allah Ta'ala tersebut masih tetap akan berlaku atas dirinya. Karena tidaklah mungkin Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa dijamin rezekinya. Jadi rezeki manusia sampai dengan batas ajalnya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dengan kata lain, ketika seseorang masih hidup di muka bumi, pasti masih punya rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Ta'ala telah mengatur rezeki bagi setiap manusia, maka kebergantungannya kepada Allah Ta'ala hingga di dalam hidup ini dia bisa hidup dengan tenang dan bersabar, karena dia yakin bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah Ta'ala, dan kapan waktu kedatangannya juga telah diatur oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa rezeki yang mengatur adalah Allah Ta'ala, maka di dalam hidup ini dia sangat khawatir dengan masalah rezeki, sehingga disinilah dia akan mencari Tuhan-Tuhan lain yang dia pikir bisa memberikan rezeki kepadanya, atau dia menciptakan berhala-berhala sendiri yang dia gantungi selain Allah Ta'ala. Seperti contohnya pekerjaan, dia jadikan sebagai berhala yang dia gantungi selain Allah Ta'ala, dan dia menjadikan manusia sebagai berhala yang dia gantungi selain Allah Ta'ala, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena dia tidak percaya bahwa yang mengatur masalah rezeki adalah Allah Ta'ala, sehingga dia merasa takut dengan ancaman-ancaman duniawi. Seperti contohnya, dia takut bagaimana bisa makan, bagaimana bisa mensekolahkan anak, dan lain sebagainya, sehingga dia sibuk mencari rezeki sampai-sampai melalaikan kehidupan akhirat. Padahal sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka, sehingga ancaman-ancaman dunia juga permainan dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya yang mengatur rezeki adalah Allah Ta'ala, yaitu bentuknya apa dan kapan waktu datangnya adalah Allah Ta'ala yang menentukan. Yang menjadi tugas manusia adalah berikhtiar dengan jalan yang benar sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu, niat bekerja adalah untuk mendapatkan amal, sedangkan masalah hasilnya adalah bergantung dengan ketentuan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam bekerja hendaknya kita berpegang dengan hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya agar bisa mendapatkan amal. Sebagai contohnya, berdagang, jangan sampai mengurangi takaran dan timbangan, dan jangan bersumpah palsu. Ketika kita sebagai karyawan, jangan korupsi, baik korupsi uang ataupun korupsi waktu dan lain sebagainya. Penghidupan
Pada hakikatnya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini telah ditentukan penghidupannya oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah menciptakan manusia berderajat-derajat agar antara yang satu dengan yang lain bisa saling membutuhkan. Dan di dalam interaksi tersebut akan tercipta amal dan dosa. Dan penghidupan apapun yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pasti yang terbaik untuk mendapatkan amal akhirat. Surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang percaya bahwa penghidupan setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan apapun yang ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah pasti yang terbaik untuk kehidupan akhirat, maka dia akan menerima dengan ikhlas penghidupan apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian dia akan mempergunakan penghidupannya tersebut untuk memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman bahwa Allah Ta'ala yang menentukan setiap manusia dan apapun yang ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah pasti yang terbaik untuk kehidupan akhirat, maka dia tidak mau menerima penghidupan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya, karena yang dia inginkan adalah derajat di sisi manusia, dan dia sangat takut jika dirinya dipandang rendah atau hina di sisi manusia. Maka dari itu, dia akan mencari Tuhan-Tuhan lain yang dia anggap bisa menjadikan derajatnya dipandang mulia oleh orang-orang lain. Bisa saja dia meminta tolong kepada dukun-dukun atau kepada kiai untuk meminta bacaan-bacaan tertentu yang bisa membuat derajatnya naik di mata manusia, sehingga bacaan-bacaan tertentu inilah yang dia jadikan sebagai berhala. Atau bisa saja dia menjadikan kekayaan sebagai berhala yang dia anggap bisa menjadikan dirinya dipandang mulia oleh orang lain, atau menjadikan ilmu sebagai berhala yang dianggap bisa menjadikan dirinya dipandang mulia oleh orang lain, atau menjadikan kekuatan sebagai berhala yang dia anggap bisa menjadikan dirinya dipandang mulia oleh orang lain. Padahal yang menyebabkan seseorang menjadi terhina adalah akibat dari perbuatan atau tingkah laku dirinya sendiri, yaitu ketika tingkah lakunya tidak baik, maka secara otomatis dirinya akan terhina. Sebagai contohnya, orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka akan dihinakan oleh orang lain, atau orang yang sombong juga akan dihinakan oleh orang lain. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepadanya, yaitu penghidupan apapun seseorang ketika dia termasuk orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebagai contohnya adalah Rasulullah SAW, sesuai dengan surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul azim. Oleh sebab itu, tidak mungkin kemuliaan dapat diraih dengan jalan-jalan yang fasik, karena satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan adalah dengan jalan ketakwaan. Sedangkan jalan-jalan kefasikan justru akan menjadikan seseorang menjadi semakin terhina, baik di mata Allah Ta'ala maupun di mata sesama manusia.
bala dan nikmat. Pada hakikatnya Allah Ta'ala telah menentukan bagi setiap manusia berupa bala dan nikmat yang akan dia terima di dalam hidup ini, yang tujuannya adalah untuk menguji manusia, yaitu ketika dia bersabar pada saat menerima bala, maka dia akan mendapatkan pahala, dan ketika dia bisa bersyukur pada saat menerima nikmat juga akan mendapatkan pahala, sesuai surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman, maka dia sangat yakin bahwa bala dan nikmat yang dia terima di dalam hidup ini adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Dan tujuan Allah Ta'ala memberikan bala dan nikmat adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, sehingga dia bisa bersyukur ketika diberi nikmat, dan dia bisa bersabar ketika diberi bala. Dari Su'aib radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik, yang demikian tidak terdapat pada orang lain kecuali hanya kepada orang mukmin, yaitu apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia bersabar. Itulah rahasia kebaikannya. Sahih Muslim 2515. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman bahwa Allah Ta'ala yang menentukan bala dan nikmat bagi setiap manusia, maka di dalam hidup ini dia ingin mendapatkan kenikmatan terus-menerus dan tidak mau menerima bala, sehingga dia berpikir dia yang dapat mencegah bala, sampai-sampai dia berdoa tolak bala. Atau dia mencari sesuatu yang dia anggap bisa mendatangkan nikmat dan bisa menolak bala, seperti membuat sesaji-sesaji dengan tujuan agar mereka dapat terhindar dari bala, sehingga sesaji-sesaji inilah yang mereka jadikan sebagai berhala, yang dia yakini dia memberikan nikmat kepada mereka dan dia bisa menghindarkan mereka dari bala. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kita bacakan tentang Asma Allah Ar-Rahman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa berikan video ini kepada yang lain agar yang lain dapat manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kita kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.